Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi yatimmus salihun bihadihi yahtadil muhtadun. Thumma alhamdulillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pula kita senantiasa sampaikan kepada Nabi kita semuanya, junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita mengingat dan mensyukuri nikmat Allah, senantiasa memuliakan Nabi dan mengikuti tuntunannya. Kehidupan dunia kita semakin Allah tambahkan kebaikan dan keberkahannya. Kehidupan akhirat kita semakin Allah tambahkan kemuliaan dan tingkatan derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan tafsir juz yang ke-30, memasuki surat yang ketiga yang disebut oleh Allah dengan surat Abasa. Surat seseorang yang pernah bermuka masam. Abasa fi'il madhi. Abasa ya'basu. Seorang yang bermuka masam dikatakan abasa. Meskipun tidak disebut siapa yang dimaksud, karena Al-Quran hanya menyebut abasa wa tawalla. Dia bermuka masam, dia berpaling. Namun berdasarkan historinya, sejarahnya, sebab nuzulnya, sepakat bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, beberapa ulama tidak menyetujui bahwa Nabi bermuka masam, sehingga ada yang menulis buku judulnya La ma ya'basu Rasulullah. Rasulullah tidak mungkin bermuka masam. Tapi mayoritas mengatakan bahwa benar Rasulullah pernah bermuka masam. Namun semuanya ada alasan yang bisa diterima. Bermuka masam karena itu sifat insaniyah, sifat basyariyah, sifat kemanusiaan. Diterima. Beliau manusia biasa, tetapi beliau mendapatkan wahyu. Sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Jadi kalau bermuka masam diterima karena beliau manusia biasa, basyar. Bedanya beliau langsung ditegur oleh Allah, kemudian tidak akan pernah bermuka masam lagi. Sepanjang sejarah Nabi cuman sekali. Selain Nabi berkali-kali. Kita pun sama, hampir setiap hari mungkin bermuka masam. Jadi diterima. Yang mengatakan tidak bermuka masam karena beliau adalah teladan, beliau adalah uswah. Bagaimana mungkin beliau kemudian pernah bermuka masam? Teladan yang paripurna itu tidak boleh ada celak sedikit pun, satu kali pun. Itu pandangan yang tidak menyetujui. Jadilah disusun buku tidak ma ya'basu Rasulullah. Rasulullah tidak mungkin bermuka masam. Yang bermuka masam Muhammad. Kalau Rasulullah tidak, karena Rasulullah statusnya. Tapi Muhammad bin Abdullah, yaitu Muhammad putra dari Abdullah, manusia biasa, maka itulah yang disampaikan oleh para ulama. Sebagai pengantar, saya hanya menyampaikan satu slide saja tentang bagaimana seluruh surat Abasa dijabarkan oleh para ulama tafsir.
Suratnya surat ke-80, kemudian dikategorikan Makkiyah, jumlah ayatnya 42, dibagi 6 pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan tentang abasa dan watawala, ayat pertama. Ada alasan kenapa Nabi bermuka masam dan berpaling, karena ada seorang yang datang kepada Nabi dan Nabi sedang bersama pemuka Quraisy. Jika Nabi sendirian, tidak mungkin Nabi bermuka masam dan berpaling. Demikian juga Nabi lebih dulu menyambut tamu. Dan Ibnu Ummi Maktum yang buta tadi datang pun beliau tidak tahu bahwa Nabi sedang sibuk dengan pemuka Quraisy. Dua-duanya tidak ada yang salah. Nabi tidak salah, lebih dulu beliau sedang berbicara, berkomunikasi, bermajlis dengan pemuka Quraisy, di mana Nabi sangat berharap mereka nerima apa kata Nabi. Harapannya besar juga, harapannya tinggi. Kemudian kata Allah, datang seorang yang buta dan dia la'allahu yazakka. Tujuannya juga mulia. Ingin membersihkan diri, ingin mendapat pelajaran dari Nabi. Dua-duanya mulia. Sehingga saat kita membaca ayat ini, tidak ada sedikit pun ungkapan yang buruk untuk keduanya. Diterima. Ibnu Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum, sepupu Khadijah, dan beliau muazzinnya Nabi. Enggak mungkin Nabi tidak kenal. Beliau muazzinnya Rasulullah pada saat sholat subuh. Selain dari Bilal bin Abi Rabbah, enggak mungkin Nabi tidak kenal. Ibnu Ummi Maktum pun sangat mengenal Nabi. Tapi beliau datang tergopoh-gopoh karena ingin dapat pelajaran. Dan karena beliau buta tidak tahu bahwa Nabi sedang bersama para pemuka Quraisy. Tidak ada yang mengatakan dua-duanya tercela. Karena masing-masing ada alasan yang bisa diterima. Kalau kita bermuka masam, kadang-kadang alasannya pribadi. Alasannya adalah karena sedang tidak mood. Alasannya beda. Kalau ini alasannya diterima. Itulah pertama, abasa wa tawalla. Yang kedua, Allah bahas tentang kitab sekaligus malaikat yang mulia. Kalla innahu tazkirah faman sya'a zakara fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safaro kiramim bararah. Langsung dua untuk mengingatkan bahwa apapun yang terkandung di dalam Al-Quran adalah tazkirah, peringatan. Bahkan yang ditonjolkan oleh Allah dua-duanya manusia mulia. Yang satu nabi, yang kedua sahabat mulia. Kemudian ceritanya juga ada cerita yang intinya tazkirah, jangan sampai kita seperti yang pernah terjadi. Atau bagi Nabi itu tazkirah yang sangat luar biasa. Dalam riwayat dikatakan setelah peristiwa ini Nabi kalau ada yang datang dan yang datang itu Ibnu Ummi Maktum, siapapun yang di hadapan Nabi, beliau mendahulukan Ibnu Ummi Maktum. Misalnya ada yang datang duluan sahabat yang lain. Kemudian datanglah Ibnu Ummi Maktum. Kata Nabi, wahai fulan, kita dahulukan Ibnu Ummi Maktum. Aku tidak mau ditegur lagi oleh Allah. Tazkirah. Kalau Nabi ya begitu. Sekali diingat langsung berubah. Langsung beliau mengikuti apa yang diingatkan oleh Allah. Itulah manusia mulia. Bedanya begitu. Kalau manusia biasa ditegur, diingetin biasa saja. Berterus menerus. Kalau Nabi ditegur, diingatkan langsung, tidak akan lagi melakukan hal yang sama di kemudian hari. Kitab dan malaikat sama-sama mulia. Kitabnya ditinggikan karena di Lauh Mahfuz. Demikian juga malaikat-malaikat itu makhluk yang tinggalnya di tempat tertinggi, yaitu langit. Malaikat bukan makhluk bumi. Cuman malaikat yang disebut makhluk langit. Yang lain makhluk bumi. Manusia makhluk bumi, hewan makhluk bumi.
Jin pun makhluk bumi tapi beda alam. Tapi sama-sama di bumi. Enggak bisa jin tinggal di langit, tidak bisa. Kalau dulu di surat Al-Jin ayat ke-9, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-shams. Dulu kami, kata bangsa jin, punya tempat-tempat duduk di langit untuk mencuri-curi dengar wahyu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala siapkan bintang rujuman lisyayatin, siapkan malaikat untuk merajam setan. Sehingga setan atau jin tidak akan pernah bisa lagi setelah Nabi diutus untuk nguping, mencuri-curi dengar. Jadi kalau ada yang menyampaikan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu diduga berasal dari jin. Kalau dia percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Dan kalaupun benar terjadi, itu bukan kebenaran. Namanya kebetulan. Orang nguping kan tidak seluruhnya benar. Mungkin ada 1-2 yang sesuai dengan kebenaran. Sehingga dikatakannya kebetulan sesuai apa yang diinformasikan dengan yang akan terjadi. Persoalan besar adalah yang disampaikan itu tentang yang akan. Kalau tentang yang lalu semua tahu. Tapi kalau yang akan datang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka disiapkan untuk yang akan datang malaikat. Malaikat disampaikan wahyu, perintah macam-macam. Kemudian barulah malaikat turun ke bumi. Berapa lama? Surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. 50.000 tahun kalau pakai hitungan kita. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Padahal malaikat setiap saat naik turun itu aktivitas malaikat naik turun. Ya, kalau kita tidak naik turun ya, datar, naik perjalanan kecuali pesawat. Malaikat tiap saat kalau hitungan kita 50.000 tahun. Padahal secepat kilat. Jarak antara bumi dengan langit yang sejauh itu. Yang kalau pakai kita itu 50.000 tahun baru bisa sampai ke langit pertama. Tapi bagi malaikat secepat kilat. Maka itulah malaikat makhluk paling tinggi disucikan oleh Allah. Karena tidak ada nafsu dan tidak akan pernah melakukan dosa. Kitab kita Al-Quran pun ditempatkan di tempat paling tinggi. Bal huwa Qur'anum majid fi lawhim mahfud. Di lauh mahfud. Yang ada di handphone, di laptop atau di percetakan namanya mushaf. Yang di atas namanya Quran. Kalau Quran kalamullah. Kalau mushaf dokumentasi atas kalamullah. Karena dulu tidak didokumentasikan, baru setelah wafat para penghafal Quran didokumentasikan atas usul sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kitab Al-Quran juga mulia dan malaikat-malaikat yang bertugas untuk menyampaikan Al-Quran juga mulia lagi berbakti. Sebagian mengatakan yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Dan Jibril adalah Sayyidul Malaikah. Itulah dua hal tentang Al-Quran yang sangat mulia. Demikian juga malaikat yang paling mulia. Pembahasan ketiga adalah tentang proses kehidupan manusia. Min ayyi syai'in khalaqah min nutfah. Allah tegaskan manusia proses pertamanya tercipta dari air mani. Kalau kita baca ayat yang lain, khalaqakum min turab, khalaqakum min tin, allazi khalaqa fasawwa dan sebagainya, itu berarti ada dua proses penciptaan. Yang pertama adalah Adam, Allah cipta dari tanah. Kemudian baru setelah Adam, yaitu setelah Adam dan Hawa, barulah tercipta dari air mani, termasuk Qabil dan Habil, Tamlikha dan Iklimah yang merupakan putra putri Nabi Adam. Jadi yang benar-benar dari tanah hanya Adam.
Hawa dari tulang rusuk Adam. Kemudian setelah itu putra-putrinya dari air mani, termasuk kita semuanya. Dan yang paling membedakan ayat ini bukan sekedar air maninya sebagai proses awal penciptaan manusia, tetapi setelah Allah cipta, Allah tetapkan beberapa ketetapan. Kemudian Allah kasih petunjuk dan kemudahan. Proses akhir kita Allah wafatkan. Kemudian kita akan berada di alam kubur. Summa amatahu fa'akbar. Ada penjelasan gimana orang yang tidak dikubur. Meskipun manusia tidak dikubur, tapi mereka berada di alam kubur. Doanya tetap sama. Doanya sama. Allahumma ighfir lahu warhamhu kalau laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamha kalau perempuan, Allahumma ighfir lahu warhamhu kalau banyak, sama. Misalnya ada saudara-saudara kita yang terjadi kecelakaan di pesawat, tidak ada dan tidak bisa dikuburkan karena tidak ada jasadnya. Sudah, doanya sama. Karena mereka berada di alam kubur. Sedangkan pekuburan itu adalah merupakan materi saja. Karena hakikatnya tidak ada manusia di dalamnya. Cuman tulang belulang saja. Tapi kalau alam kubur, manusianya utuh. Tapi kalau di kuburan, manusianya tinggal tulang belulang. Bahkan mungkin sudah tidak ada. Tapi yang diutuhkan manusia yang di alam kubur. Maka beda antara alam dengan materi. Bumi itu bukan alam. Bumi adalah tempat. Tapi alamnya ada alam jin yang tidak kita ketahui. Ada alam manusia. Ada alam kubur. Di bumi juga alam kubur itu. Kita tidak tahu. Yang kita tahu TPU-nya saja. Diberi petunjuk, diberikan kemudahan. Tidak hanya diberi petunjuk, tapi Allah kasih kemudahan untuk memilih yang dia pilih untuk kehidupan. Tsummas sabila yassarahu. Yang lain tidak dikasih petunjuk, juga tidak dikasih kemudahan. Hewan tidak dikasih hidayah, petunjuk tidak ada. Kemudahan apalagi? Tapi ditetapkan iya bahwa ada kehidupan, ada kematian, ditetapkan bagi mereka makanannya itu tidak ada inovasi atas makanan-makanan mereka, begitu. Bangsa jin ada yang mengatakan dapat petunjuk dan kemudahan karena mereka pun beribadah, sedangkan yang lain tidak dikasih petunjuk, tidak dikasih kemudahan. Berarti hanya manusia khusus. Demikian juga ketika wafat hanya manusia yang ada di alam kubur. Yang lain tidak. Hewan itu kalau mati enggak ada alam ruh. Alam kuburnya tidak ada. Tapi mereka ada di tempat yang tidak ada yang tahu. Karena kehidupan mereka sudah selesai. Kenapa ada alam kubur? Karena setelah alam kubur ada alam terakhir, adanya alam akhirat. Jadi orang kalau tidak melalui alam kubur, tidak ada alam akhirat. Karena alam kubur disebut sebagai muqaddimah al-akhirah. Pengantar menuju alam akhirat. Dunia, kehidupan dunia, pengantar menuju alam kubur. Alam ruh pengantar menuju alam dunia. Jadi pengantar semua. Alam ruh pengantar menuju kehidupan dunia. Kehidupan dunia pengantar menuju alam kubur. Alam kubur pengantar menuju alam terakhir, namanya alam akhir. Karena alam tidak ada yang tahu. Bagaimana orang tahu alam akhirat? Alam kubur aja nggak tahu. Dulu ada buku yang menjelaskan, buku tentang pendidikan Islam. Bagaimana orang ingin tahu ruh, ingin tahu alam kubur dengan berbagai teknologi, ternyata tidak sampai kesimpulan atau tidak mengetahuinya. Maka kita terkejut jika ada yang mengatakan tidak ada azab kubur, terkejut. Karena itu bukan masalah bumi, tidak bisa dilogikakan dengan bumi. Kalau bumi ya tanah bumi itu. Tapi kalau alam tidak bisa dilogikakan. Alam itu adalah beyond dari logika. Nggak ada yang tahu. Alam ruh aja nggak ada yang tahu.
Tapi esensinya dalam perut, iya. Tapi alamnya enggak ada yang tahu. Ketika di USG itu perut yang dilihat. Alamnya enggak ada yang tahu. Di situ bagaimana makan, bagaimana minum, tidak ada yang tahu. Alam kubur pun tidak ada yang tahu. Sehingga menyimpulkan alam kubur tidak ada azab, itu berarti dia mendahului apa yang ditetapkan dengan alam kubur. Sama dengan alam akhirat. Katanya surga tidak kekal. Itu alam. Bukan bicara fisik. Sehingga ilmu apapun tidak akan menjangkau tentang alam. Tapi kalau buminya, iya, kita harus belajar. Ada ilmu bumi, ada geografi, iya. Ada teknologi, iya. Tapi teknologi tidak bisa menembus alam ruh atau alam kubur, apalagi alam akhirat. Yang bisa ditembus alam bumi. Nah, itulah bedanya. Masuk kepada yang keempat, perhatikanlah nikmat Allah. Di mana Allah turunkan hujan, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, beberapa jenis buah-buahan yang Allah garis bawahi, mata'al lakum wali an'amikum. Jangan lupa, yang ada di bumi ini untuk manusia dan untuk hewan. Maka sekarang dengan teori fikih ekologi, semua harus mendapatkan porsinya. Hewan, dia harus mendapatkan yang Allah telah siapkan di bumi. Karena bumi bukan hanya untuk manusia, bumi juga untuk bangsa hewan. Maka Allah garis bawahi, mata'al lakum wali an'amikum. Pertanyaannya, an'am itu bukan semua hewan. Maka disebutlah dengan hewan peliharaan. Nabi mengatakan siapa yang memiliki hewan peliharaan tidak dipenuhi kebutuhannya, maka dia akan ditanya di dalam kehidupan akhirat. Dia ditanya karena tanggung jawabnya memenuhi mata'an li an'amikum. Tapi kalau hewan buas, tidak. Bukan tanggung jawab kita. Karena mereka sudah berada dalam kehidupan sesuai dengan habitatnya. Maka tidak ada pemeliharaan hewan buas sebetulnya. Yang ada kambing, yang ada sapi, unta, ayam, bebek. Kenapa? Karena masuk an'am. An'am itu artinya adalah hewan yang jinak. Hewan yang lembut. Hewan yang bisa bergaul, akrab dengan manusia. Sedangkan hewan buas, kita. Makanya kadang terkejut orang bisa memelihara hewan buas. Kecuali memang untuk pengetahuan, ya, untuk eksperimen, iya, atau untuk yang kita kenal dengan kebun binatang. Itu lain. Mereka wajib memenuhi karena mereka seharusnya berada di alam bebas, tapi mereka berada di alam yang disiapkan oleh manusia, maka manusia menyiapkan makanan untuk mereka. Aslinya mata'al lakum wali an'amikum. Maka ada kesamaan antara makanan kita dengan makanan hewan peliharaan. Ada kesamaan. Ayam makan beras, kita pun sama, tapi kita diolah. Dan banyak hal, buah pun sama, dan seterusnya. Terakhir Allah ingatkan tiupan sangkakala yang kedua, karena yang pertama sudah diwafatkan dan dikuburkan. Sudah selesai. Tiupan sangkakala yang kedua itu adalah manusia akan dihidupkan kembali oleh Allah. Jadilah ada dua tiupan sangkakala. Yang pertama, untuk membinasakan semua yang ada. Kullu man 'alaiha fan. Yang ada, apapun, siapapun tanpa terkecuali, termasuk bangsa jin dan semua malaikat. Kalau benda jelas. Ini bangsa jin, malaikat pun pasti dibinasakan oleh Allah. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Khusus untuk manusia. Manusia saat dibangkitkan, maka mereka mencari penolong, mencari pelindung, dan lari dari keluarganya, istrinya, suaminya, ibunya, ayahnya, saudaranya. Bukan tanpa alasan,
Tapi mereka ingin mendapatkan yang menolong dan yang melindungi. Ternyata kata Allah, tidak ada yang menolong, tidak ada yang melindungi. Jadi larinya ini adalah lari yang harus dijalankan. Bahkan dikatakan, tidak ada manusia yang gak lari dari saudaranya nanti. Nggak ada. Semua orang akan berlarian mencari yang menolong. Karena semua menyadari saat itu membutuhkan pertolongan. Umumnya ketika di dunia kita akan minta tolong dengan yang kita kenal. Ayah, ibu, saudara, suami. Iya. Di sana memang mereka juga minta tolong kepada yang dekat. Tapi kata Allah, tidak ada yang dapat menolongmu kecuali Allah. Alasan kedua, kenapa tidak menolong? Karena semua orang sibuk dengan urusannya. Kita kalau sibuk dengan urusan, orang datang enggak peduli. Bahkan kita katakan, nanti ya Pak, saya sedang ada urusan. Jangankan orang lain. Anak kita saja kalau kita lagi sibuk, maaf, ayah sedang ada urusan. Kita stop urusan itu, baru bertemu dengan yang lain. Baru terakhir, inilah yang kita harapkan. Wujuhu yawma idzim musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Dilihat pertama kali, dan di Al-Quran banyak Allah menggambarkan wajah-wajah manusia. Karena secara psikologi wajah itu cermin dari seluruhnya. Maka tadi suratnya Abasa bermuka masam itu cermin dari A sampai Z. Kalau muka masam berarti hatinya pun sedang tidak bagus. Kalau bermuka masam sikapnya pun sedang tidak bagus. Maka ketika Abasa, Allah ingatkan ayat terakhirnya, nanti manusia itu ada yang berseri-seri, namun ada yang wajahnya tertutup debu, hitam kelam. Bukan dalam kehidupan dunia hitam kelamnya, tapi karena manusia saat itu berada dalam kondisi yang sangat berat. Itulah 5 pembahasan yang ada di surat Abasa, yang kalau kita simpulkan, maka masing-masing dalam kaidah ilmu tafsir tematik saling berkaitan. Abasa berkaitan dengan wujuhu yawma idzin musfirah. Kemudian wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar. Kemudian yang mulia dan paling tinggi adalah Al-Quran dan bangsa malaikat. Barulah manusia diingatkan asal kejadiannya. Demikian juga seluruh kenikmatan yang ada adalah untuk manusia dan hewan peliharaan. Dan diingatkan akhir dari proses kehidupan manusia adalah saat ditiup sangkakala kedua, manusia akan berada dalam kehidupan yang baru, namanya kehidupan akhirat. Beberapa hadis ingin saya sampaikan, terutama sebab nuzulnya tadi. Beliau sangat menginginkan Nabi dia memeluk Islam. Tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum. Ada yang mengatakan tamunya cuma sendiri. Ada yang mengatakan tamunya itu bertiga. Atabah, Abu Jahal, dan Al-Abbas. Kalau tadi tamunya cuma satu, Ubay bin Khalaf. Dalam pandangan para ulama tafsir, satu orang itu kalau dia adalah pemuka Quraisy, itu sangat diperhatikan oleh Nabi. Jadi kebiasaan Nabi bertemu dengan orang sebagaimana sahabat Ali yang menyebutkan tentang Nabi, nazzilun nas ala qadri manazilihim. Posisikan manusia sesuai dengan posisinya. Itulah kemuliaan Nabi. Ini beliau bertemu dengan pemuka, dengan petinggi Quraisy. Beliau hormati, beliau kagumi. Beliau persilakan waktunya dibuka seluas-luasnya. Sayangnya Ibnu Ummi Maktum tidak tahu bahwa beliau Nabi sedang sibuk. Yang kedua, 3 sahabat sigap pemuka Quraisy, dan yang digarisbawahi di riwayat Ibnu Jarir, ternyata itu pembicaraannya tertutup. Jadi Nabi nggak salah. Tapi Ibnu Ummi Maktum tidak tahu mana tertutup, mana terbuka. Kalau sekarang ada pembicaraan khusus, orang lain nggak boleh tahu. Dan nggak boleh. Memang etikanya tidak boleh. Tidak boleh siapapun mengetahui
pembicaraan yang memang dikhususkan hanya untuk orang-orang tertentu. Nabi biasa mengkhususkan pembicaraan dengan orang-orang tertentu. Dengan sahabatnya Abu Bakar ada pembicaraan khusus. Sahabat lain tidak tahu. Dengan istrinya yang lain tidak tahu. Dengan keluarganya yang lain tidak tahu. Dan dengan para pemuka Quraisy yang tidak diketahui oleh yang lain. Dalam rangka menjaga wibawa tamu tadi. Karena tamunya pemuka Quraisy, enggak mungkin orang lain tahu pembicaraan itu. Dan itu etika seorang Nabi Muhammad SAW. Maka semua orang kagum. Bagaimana mungkin Nabi bertemu dengan pemuka Quraisy, tapi Nabi bersikap beda. Karena itu adalah dalam rangka menghormati. Kita pun harus menghormati siapapun. Saat itulah ditegur karena bukan salah Nabi bermuka masam kepada Ibnu Ummi Maktum. Tapi beliau sangat berharap tamu yang datang itu akan mendapatkan banyak manfaat untuk halayak ramai. Sehingga perintah surat ini agar menyamakan semua orang dalam menyampaikan pengetahuan. Tidak dibedakan antara orang tertentu dengan orang biasa. Digarisbawahi ilmu pengetahuan. Tapi kalau ada rahasia dibolehkan. Tapi kalau ilmu memang harus publik. Nah ini seperti majelis ilmu siapapun boleh. Ada yang di Zoom, ada di yang YouTube. Iya, karena ini majelis ilmu. Di kampus silakan, tapi kan dibatasi kepada kelas tertentu karena itu adalah manajemennya. Tetapi ilmu, ya bahkan kalau para ulama dulu yang layak kita ikuti, kitab-kitab mereka itu sama sekali tidak mereka ambil sedikit pun keluarganya dari percetakan kitab-kitab mereka. Mereka sejak awal sudah waqfun lillahi ta'ala, mewakafkan ilmu untuk Allah. Pahala mereka mengalir terus hingga kapanpun. Kitab yang mulia di sini tentang fungsi utama Al-Quran dan karakteristiknya juga malaikat-malaikat. Sehingga dikaitkan antara orang yang Al-Qurannya bagus dengan malaikat. Orang yang baca Quran dan dia mahir akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Karena yang menurunkan Al-Quran adalah malaikat. Karena yang menyimpan dalam tanda kutip Al-Quran adalah malaikat-malaikat yang mulia. Sedang kalau membaca, dia merasa berat, malah ditambah oleh Allah 2 pahala. Kalau sekarang disebutnya ya terbata-bata. Terbata-bata itu artinya cuma 3 huruf yang dia bisa. Alif, ba, ta, a. Terbata-bata. Nggak nyampe sa, apalagi ja, apalagi ya. Apalagi digabung satu lafal, satu kalimat. Jadi cuman abata. Jadilah disebut terbata-bata. Malah yang terbata-bata dapat 2 pahala. Hakikat manusia Allah ingatkan yang paling inti adalah Allah kasih kemudahan. Imma syakiron wa imma kafuro. Manusia diberikan jalan oleh Allah langsung 2. Bukan 1. Nanti di surat An-Nahl dikatakan, jika Allah berkehendak, maka semua manusia beriman kepada Allah. Tapi kehendak Allah itu tidak. Semua dikasih 2 jalan. Dan ketika ia memilih 1 jalan, Allah mudahkan untuk mendapatkan jalan itu. Memilih jalan lain, Allah juga mudahkan. Orang beramal soleh, Allah mudahkan. Orang yang berbuat jahat juga diberikan jalan. Kalau tidak Allah berikan jalan, tidak ada yang berbuat jahat. Tetapi setelah Allah ingatkan itu, ada konsekuensi. Bahwa pilihannya, kalau memilih yang baik, balasan baik. Memilih yang tidak baik, balasan yang tidak baik. Jadi itulah maha adilnya Allah. Kemudian terakhir manusia akan berada di alam kubur. Meskipun tulang belulangnya hancur, kecuali tulang ekornya sebagaimana di dalam hadis. Tetapi bukan manusia itu tinggal di bumi selamanya. Tapi manusia berpindah dari alam dunia menuju alam kubur. Tadi sudah kita bedakan alam dunia dan alam kubur. Alam dunia ini
yang kita lihat, yang kita rasakan. Tapi alam kubur tidak kita rasakan. Contohnya, saat kita datang ke TPU, kenapa kita mengucapkan salam? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Siapa yang menjawab? Enggak ada yang jawab. Karena sudah tiada, mereka sudah tiada. Sudah tinggal tulang-tulang. Silakan saja dibuktikan. Tapi karena kita datang untuk menghormati mereka yang sedang berada dalam kehidupan alam kubur. Sebagaimana kita datang ke rumah enggak ada penghuninya, tetap kita menyebut assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Karena ada bangsa jin yang berada di alam lain, ada bangsa malaikat yang juga di alam yang berbeda. Kan tentunya begitu. Kalau ada orangnya assalamualaikum, enggak ada orangnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kita masuk rumah kita sendiri. Dan kita tahu memang seluruh keluarga tidak ada. Maka kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga selamat untuk kami dan mereka hamba-hamba soleh yang ada di dalam rumah ini. Ada bangsa jin dan ada bangsa malaikat. Itu ilustrasi dari alam. Perhatikan nikmat Allah, yaitu dari mulai segala yang ada dan kepentingannya untuk kalian dan binatang ternak. Itulah fungsi dari seluruh yang Allah ciptakan. Terakhir tiupan sangkakala, dalam hadis sahih dikatakan bahwa ini cerita tentang syafaat. Semua Rasul ulul azmi dimintai syafaat oleh umatnya. Namun terakhir semuanya menyerahkan atau memberikan arah agar minta syafaat kepada Nabi. Jadilah kita benar. Syafaat itu banyak. Syafaat Allah itu jelas karena Allah pemilik syafaat. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Kemudian syafaatnya Nabi karena Allah pilih Nabi untuk memberikan syafaat, maka syafaat Rasulullah benar. Kemudian syafa'atus sholihin, syafaat orang-orang soleh. Ada penghafal Quran, ada orang-orang soleh, syafaat para sahabat antara mereka, syafaat tabiin antara mereka, dan ada yang keempat, syafaat a'mal solehah. Pertolongan dari amal soleh. Quran akan memberikan syafaat, puasa akan memberikan syafaat, sebagaimana hadis Nabi. Kalau bisa kita empat-empatnya. Syafaat Allah, iya, karena kita menjalankan tuntunan Allah. Syafaat Nabi, karena kita bersolawat dan mengikuti tuntunan Nabi. Syafaat solihin, karena kita bergaul dengan orang-orang soleh. Kemudian syafaat dari amal kita, karena setiap amal ada syafaatnya. Sampai Hasan Al-Basri mengatakan, istaksiru minal asdiqais solihin fa innalahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyak teman-teman yang soleh, kata Imam Hasan Al-Basri. Mereka itu diperkenankan oleh Allah untuk memberikan syafaat sesuai dengan surat Az-Zukhruf ayat 76. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun ilal muttaqin. Sesuai hadis muttafaqun alaih bahwa nanti ada dua orang yang berkasih sayang karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Allah berikan naungan. Berarti mereka bisa memberikan syafaat di yaumil akhir. Itulah akhir dari majelis ini. Sebagaimana akhir pula dari kehidupan kita, kita memohon kepada Allah. Insya Allah kita mendapatkan syafaat dari semua yang ada, yang Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan. Sehingga kita perbanyak amal soleh, perbanyak sahabat-sahabat yang soleh. Kemudian kita ikuti tuntunan Nabi. Dan tentu kita senantiasa memohon syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, majelis kita pada kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan tafsir surat-surat yang ada di juz yang ke-30. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.